Halo, di sini dengan Cici Tarot. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi teman-temanku yang baru menemukan channel Cici Tarot. Salam kenal buat kalian. Jangan lupa bantu subscribe dulunya ya. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabatku ya yang sudah setia dengan channel Cici. Oke, hari ini yuk kita sama-sama reading ya. Kira-kira bagaimana kondisi dia, orang yang menyakiti kamu saat ini? Oke, bagaimana kondisi hati orang yang uh, saat ini menyakiti kamu ya? Bagaimana kondisi orang yang sudah menyakiti perasaan kamu? Karena ini adalah request kalian, maka saya bacakan ya. Bagaimana kondisi orang yang sudah menyakiti kamu? Bagaimana kondisi orang yang menyakiti kamu? Bagaimana kondisi orang yang menyakiti kamu sekarang ini? Bagaimana kondisi orang yang menyakiti kamu sekarang ini? Bagaimana kondisi orang yang menyakiti kamu sekarang ini? Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, saya akan temani di aktivitas kalian ya. Semoga aktivitas kalian lancar ya. Biar kalian ada teman, saya temani ya. Karena ini request kalian, saya bacakan. Bagaimana hati orang yang sudah menyakiti perasaan kamu? Gimana nih dia, kondisi dia? Oke, kondisi dia melihat kamu sekarang pikirannya ruwet ya. Karena mungkin ada sebagian dari kalian ini sudah move on, ada yang sudah healing ya. Dan ada juga yang kalian ini sudah cuek dengan dia. Sehingga bagaimana kondisi dia, orang yang menyakiti kamu sekarang, dia melihat kondisi kamu itu dia pikirannya ruwet, bingung ya. Kenapa kok terjadi benar-benar perubahan drastis kepada kamu? Mungkin kamu kemarin terlalu bucin, kamu gimana? Sekarang ini kamu merasakan tidak adanya apa ya? Kamu merasa tidak ada apa ya? Mungkin tidak ada sinyal-sinyal untuk memperjuangkan lagi. Ada sebagian yang sudah males ya, capek gitu ya. Bagaimana kondisi dia di sana? Dia tahu kalau kamu masih kecewa dengan dia. Itulah kenapa dia bersikap apa ya? Bersikap diam. Walaupun kalaupun dia ini punya istri atau punya suami ya, itu lebih banyak pasangannya tidak berani mengganggu kamu ya. Lebih banyak dia diem, mungkin beraninya cuma pasang status berkaitan dengan pasangannya gitu ya. Itu yang terjadi karena dia tidak mau apa ya, tidak mau mengganggu kamu karena takut gitu ya, seperti itu. Bagaimana kondisi dia di sana? Yang jelas dia takut, baik dia maupun pasangannya takut menghadapi, ada sebagian takut menghadapi kamu ya. Karena apa? Mungkin dia merasa dia tidak berani menghadapi kamu karena dia takut kalau kamu marah juga gitu ya. Jadi itulah kenapa, karena dia sadar sudah menyakiti kamu, membuat kamu marah, memanfaatkan kamu itu ya, sehingga dia lebih baik diem gitu ya. Lebih baik diem, dia tidak berani mendekat kepada kamu karena ada sebagian ya karena tadi, karena takut ya. Karena takut. Jadi juga ada sebagian yang tidak berani menemui kamu karena takut ya. Takut tadi kalau kamu marah ini ya. Oke, bagaimana kondisi dia di sana? Ada sebagian yang punya pasangan cerewet ya, punya pasangan cerewet, bawel, atau mungkin punya pasangan yang lebih muda, sehingga dia takut ya. Dia takut kalau mendekat dengan kamu, takut karena pasangannya mungkin terlalu banyak mengatur, sehingga dia sangat takut dengan kamu ya. Takut karena sudah menyakiti kamu, sudah memanfaatkan kamu, mengabaikan kamu, sehingga dia takut mendekat kepada kamu. Banyak yang takut mendekat kepada kamu karena takut pasangannya ya. Dia lebih banyak diam, kemudian kalau pasang status mungkin kalian bisa lihat ya, mungkin lebih banyak arah ke pasangannya saja. Ini dengan tujuan apa? Dia ini meyakinkan kepada pasangannya bahwa dia itu benar-benar menjalani kehidupan seperti yang sudah dia pilih gitu ya. Sehingga
karena dia takut dengan kamu, ya tadi tidak ada pergerakan, tidak berani bergerak apa-apa, ini terutama yang punya pasangan yang bawel cerewet. Jadi ciri-cirinya coba, kalian lihat ya, dari ciri-ciri pasangan dia itu seperti apa. Kalau cerewet bawel ya ini dipastikan 100% dia takut ya dengan pasangannya. Itulah kenapa dia tidak berani mendekat kepada kamu dan mungkin kalaupun mendekat butuh waktu, tahunan ya untuk bisa terkoneksi dengan kamu. Itu pun dengan secara sembunyi-sembunyi ya. Karena apa? Merasa bahwa, kamu adalah sudah mantannya gitu. Apapun perjuangan yang kamu lakukan itu kamu sudah dianggap hanya sebuah mantan gitu ya, seorang mantan gitu ya. Sehingga ya sudah karena mantan ya jadi ya tetap, kalaupun nanti ke depannya, mungkin dengan berkurun waktu mungkin bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun mantan-mantan, kamu ini yang menyakiti kamu kemarin-kemarin kalaupun terkoneksi itu butuh tahunan ya, tiba-tiba 3 tahun kelunting gitu ya cari, apa ya, mungkin media sosial kamu kemudian dia komen gitu ya, untuk mendekat. Tapi kalau untuk jangka pendek memang untuk actionnya agak susah ya, terutama yang punya pasangan cerewet bawel ya. Apalagi kalau istrinya atau suaminya lebih muda, ini lebih posesif ya, lebih, apa ya, mungkin emosinya masih belum stabil ya, sehingga membuat dia nanti, ketakutan ya. Dia takut dengan kamu juga dia takut dengan pasangannya ya, apalagi ya mungkin sudah punya anak ya, ini terutama bagi yang sudah berkeluarga. Kalau yang masih single pun sama ya, dia juga merasa takut ya. Takut dengan, tentunya dengan pacarnya atau takut dengan gebetannya kayak gitu ya. Jadi lebih arah ke sana. Kenapa dia ini, diam? Ya itu tadi, dia tahu kalau kamu kecewa ya, dia tahu kalau kamu kecewa, sudah banyak termanipulasi, terlukai hatinya, nah seperti itu, sehingga lebih banyak diam. Diam itu bukan berarti diam itu bagaimana ya, sebetulnya kalau masalah memori indah bersama kamu, tentunya sebagai manusia tidak mungkin 100% bisa melupakan mantan. Apalagi yang sudah berkeluarga ya, atau pacaran yang sudah lama, tentunya tidak mungkin semudah itu 100% melupakan mantan. Tidak ya, karena, pada dasarnya se-move on apapun manusia itu pasti, masih ada ya, memori itu masih ada ya. Memori itu, dalam hati manusia itu kalau mantan tidak mungkin 100% bisa terbuang. Mungkin dalam 5%, 10%, bahkan ada juga yang masih 80% walaupun sudah punya anak, punya cucu, punya anak, punya cucu pun bisa ya, bisa. Karena bagaimanapun kalau orang sudah menyakiti, pernah menyakiti itu apalagi ya, kemudian putusnya tidak dengan baik-baik, ini malah, kebebanan pikiran merasa bersalahnya itu bisa seumur hidup ya. Karena bagaimanapun, apalagi kalau kamu di-ghosting atau tiba-tiba kamu ditinggal menikah begitu saja tanpa klarifikasi, kemudian ada masalah dengan kamu, kemudian tiba-tiba ditinggalkan begitu saja. Ini banyak terjadi ya. Apalagi kalau cuma nikah-nikah siri begitu ya, wah ini apalagi ya, mungkin dianggap apa ya, kamu sudah tidak ada lagi begitu ya. Dan dianggap, apa ya, mungkin kalau kamu di-ghosting tiba-tiba dia pergi begitu saja ya, ini yang, untuk yang nikah-nikah siri itu ya, kalau dia sudah tidak suka kamu begitu saja ditinggalkan tanpa klarifikasi tiba-tiba dia pergi meninggalkan dan menikah lagi. Nah ini yang memang banyak terjadi di lingkungan ya, ini yang perlu, teman-teman pahami jadi sikap sikapilah hidup dengan baik ya, bijaksana, kemudian kalian ini berpikir cerdas, apa untung ruginya, jadi kalian harus benar-benar mengerti akan hal itu ya. Dengan cara begitu, maka kehidupan kamu tidak akan salah langkah ya teman-teman, sehingga kemarin kamu yang sudah tersakiti akan lebih ada pembelajaran baik ya. Kemudian jangan sampai terulang lagi seperti dulu-dulu sehingga dirimu menjadi seseorang yang hebat, seseorang yang kuat dan sukses ke depannya. Amin ya.
Jadi di sana orang yang menyakiti kamu banyak yang masih takut ya menghadapi kamu, terutama pasangan dia ya, dan pasangan dia lebih banyak diam, tidak berani menyentuh kamu ya, banyak yang dia mencoba untuk menghargai kamu ya, sehingga dia lebih banyak urusannya dia sendiri yang diperhatikan ya. Nah, untuk orang yang menyakiti kamu ini, mungkin pasanganmu kemarin, lebih banyak diam karena itu tadi ya, tidak berani action untuk dalam waktu dekat karena itu tadi ya takut ya. Yaitu tadi banyak takut, takut dengan kamu, juga takut dengan pasangannya. Jadi ini kendala besar buat kamu apabila kamu memang mengharapkan dia kembali ya, atau dia menemui kamu ya. Banyak untuk hari ini masih banyak, ini mungkin, bisa juga, dalam kurun waktu lama ya. Kalaupun ada yang teman-teman sudah dihubungi pasangan kamu ya, beruntung ya, beruntung sekali karena banyak yang pasangan kamu di sana yang bikin masalah dengan kamu, yang mungkin kamu, terabaikan ini masih banyak yang, pikirannya ruwet ya. Jadi takut mendekat karena, takut dengan kamu. Tentunya dia tahu kalau kamu itu masih kecewa nih ya, dia masih kecewa sehingga dia tidak mau ada keributan, dia tidak mau ada salah paham lagi, dia tidak ingin melukai kamu kesekian kalinya sehingga lebih banyak dia diam ya. Ini kondisi dia mencoba untuk melihat keadaan dengan baik. Walaupun dia dengan pasangannya, walaupun ada sebagian yang masih selisih paham, masih ada yang ngambek-ngambekan, mungkin ekonomi dia di sana tidak begitu menonjol ya, masih, taraf apa ya, biasa saja. Kalaupun di dalam hubungan mencoba kelihatan romantis ya dengan pasangannya ya, untuk orang yang menyakiti kamu sekarang, mencoba romantis, mencoba, dilihatkan ya mungkin di sekeliling dia, mencoba untuk mendapatkan pengakuan bahwa dia setelah meninggalkan kamu mungkin lebih bahagia, itu hanyalah sebuah apa ya, mungkin sebuah, kepingin dia mendapat sebuah pengakuan. Sebetulnya banyak yang tidak 100% begitu ya. Jadi itu hanya di luarnya saja kelihatan mungkin romantis dan lain-lain, tapi untuk hatinya ini sebetulnya, kebebanan pikiran terhadap kamu karena rasa bersalahnya. Ya walaupun tidak diucapkan ya, ini beban dia bisa seumur hidup ya, karena sudah menyakiti kamu, sudah melukai perasaan kamu, sudah memanfaatkan kamu, rasa bersalahnya luar biasa. Jadi, dia juga takut karma juga ya, sehingga dia yang terjadi itulah kenapa untuk menetralkan apa ya, karma ya, ini lebih banyak dia diam ya, karena dengan cara itu barangkali bisa membantu apa ya, agar karma itu tidak, 100% mengenai dia. Padahal kalau kita pikir ya, karma itu tidak salah memilih orang dan karma itu pasti jalan. Dia disuruh berhenti pun tidak bisa sebelum karma itu bisa tuntas dengan sendirinya. Jadi setimpal apa yang dia lakukan ya. Jadi kalau yang dilakukan lama ya tentunya karmanya lama. Kalaupun, ambil contoh, karma itu bisa loh menembus sampai 10 tahun, 20 tahun bisa ya, itu tergantung dari karma besar kecilnya apa yang dilakukan terhadap, ini ya, terhadap orang lain ya. Maka itulah kita harus hati-hati untuk menghadapi, kehidupan ini harus bijak ya. Jadi kalau memang merasa bersalah ya minta maaf itu solusi ya. Dan teman-teman juga, harus legowo bisa menerima atau bisa memaafkan ya. Nah, kalaupun kalian tidak mau, tidak bisa memaafkan, ya itu tergantung pilihan kalian ya. Yang jelas kalau kita kepingin hidup positif, ya sudah maafkan saja dan kita lebih berpikir positif, sabar, ikhlas. Apapun yang kita jalani ini, barangkali adalah kehendak Tuhan, jadi kita kalau, merasa, sadar akan hal itu, yakin hidup kita akan lebih tenang ke depannya. Oke teman-teman, inilah readingan hari ini, semoga bisa membantu dan apabila kalian tanya, "Cece ini kira-kira genrenya apa ya?" Oke, bisa kita lihat kan ya, genrenya di sini ada laki-laki pendek hitam,
Ada laki-laki kuning ya, ada laki-laki kuning, kuning langesat ya, ada laki-laki putih, ada laki-laki kuning tinggi, ada laki-laki kurus hitam tinggi, kemudian ada laki-laki gemuk tinggi kuning, dan di sini ada laki-laki pendek hitam ya. Kemudian ada wanita atau laki-laki hitam ya, kulit 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 gelap ya, kulit gelap atau kulit ini ya, kulit gelap ya. Kulit gelap itu maksudnya laki-laki maupun perempuan, ada kulit kuning langsat ya. Ada juga di sini laki-laki kulit putih dan wanita kulit putih semampai ya. Oke teman-teman, inilah readingan hari ini. Semoga bisa membantu pencerahan. Sukses buat kalian semua, tetap semangat dan terima kasih atas hadirnya. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Salam dari Cici, bye-bye.